bulan Juli saya mulai membina rumah yang di belakang ini. Saya di tapak rumah ini. Dia yang di tempat kau duduk itu. Hah? Kok keluar dia? Mana sudah itu? Oke. Oke kah? Boleh sudah? Oke. Teruskan. Oke. Saya buat rumah ini dengan iman dan sudah dibuat dan selama 3 bulan terhenti dan sampai pada tahun ini saya start buat lagi dan selepas itu awal tahun ini dalam proses hujan kuat dan tunggu kemarau supaya boleh dibina balik di rumah. Satu masa tiba-tiba petang ada satu orang lelaki datang di rumah jam 6 petang. Dan dia berkata bahwa, "Kau kah Christopher?" Dan saya bilang, "Ya, saya." Dan dia tanya saya, "Di manakah kamu di mana kau punya tapak rumah?" Saya pun tidak tahu macam mana menjawab. Ini sedang dibina dan saya tunjuk ini. Ini rumah yang sedang saya buat. Tapi dia bilang, "Saya mau besok pagi kau gambar kalau ada satu tanda untuk tapak rumah, kau gambar untuk saya sebelum jam 9 pagi." Dan saya tidak banyak soalan dan saya pergi di tanah saya dan gambar itu tapak rumah. Dan beberapa waktu kemudian dia tanya 2-3 minggu kemudian dia tanya, "Ada bakalan elektrik kah? Ada air kah?" Dan semua saya jawab, "Ya ada." Dan bulan 3 dia berkata bahwa kau tebang semua pokok yang tapak rumah itu dan saya akan datang ke sana dan terus bawa lori dan buat satu rumah untuk kau. Dan hari ini adalah hari di mana rumah tersebut diserahkan secara resmi kepada saya. Dia adalah rumah PPRT dengan rumah yang begitu cantik dan dia bukannya rumah batu, rumah bata, tapi dia adalah yang IBS. Jadi apa yang saya saksikan di sini adalah semasa saya membuat rumah ini, Tuhan memberikan saya sebuah rumah lagi. Dan ini kesaksian saya lah. Dan sekarang dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah dibawa oleh Reverend Maradin melihat dia punya walid di Kebatsan. Pada waktu itu saya tengok dia sedang buat rumah, hampir siap. Dan saya berkata, wah bagus kalau saya pun ada ini. Ada kebun, ada tanaman, ada sawit, ada walid, dan ada rumah. Itu saya punya hati waktu itu. Dan kelihatannya pada masa sekarang sudah tertunai. Dan ini mukjizat yang saya betul-betul alami tahun inilah, berkat Tuhan yang saya alami tahun ini. Jadi dikira berkat double trouble lah. Sedang buat rumah tapi Tuhan bagi satu lagi. Jadi inilah kebaikan Tuhan yang saya alami lah. Dan itulah kesaksian saya. Ini salingan sajalah, salingan untuk menunggu yang lain. Ya, salingan yang cukup memberkati. Nanti kamu lihat tanggal lama-lawat. Kita beli kopi-kopi. Sudah ini mau kopi kan? Ya. Hari ini itu pegawai. Berapa kilo sudah, Pastor? Apa yang kilo? Tanah kah? Bata kah? Yang burung-burung itu. Oh, kilo-kilo. Gram-gram lah. Saya pikir jangan hanya kopi-kopi, mesti kesyukuran yang Ya,
Ya. lebih besar sedikit begitu. Kalau Ya. kopi-kopi di 88 pun boleh juga kopi-kopi begitu. Starting Pak, itu permulaan. Boleh panggang-panggang. Oke, lepas tebak tadi lah datang rumah saya. Enggak apa-apa, Pak. Kalau Ya. yang menggolek itu serahkan saja kepada saya. Yang Boleh penting Pak, boleh. boleh Nanti kita dinikmati. atur. Nanti kita atur. Kan jam 8 sudah, Reverend. Ya, jam 8 sudah, tapi yang lain masih belum masuk ini. Saya pikir kita mulakan saja lah, nanti jangan lambat. Itu susah kita kalau tidak on time. Ya. Ya. Kita mulakan saja lah. Ya. Jadi Pak Pendeta, kita boleh mulai. Kita mulakan ya, Pak Pendeta. Ya. Kita mulakan. Oke, salam. Salam teristimewa buat Pak Pendeta Marnangkok. Ya, walaupun jauh tapi kita dapat bersama-sama ya. Tuhan, juga rekan-rekan ahli-ahli MGDP yang dapat bersama-sama hari ini. Juga rekan-rekan yang lain hamba Tuhan yang ada bersama kita. Kita semuanya bersyukur kepada Tuhan karena sesungguhnya waktu yang Tuhan sediakan buat kita bersekutu bersama dalam hari ini, suatu yang begitu istimewa, dan seharusnya kita mempergunakan waktu ini untuk kita memuji dan menyembah Dia. Jadi mari kita punya persekutuan doa pada hari. Kita mulakan dengan doa. Mari kita dalam doa. Mari berdoa. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus, Terpujilah nama kami Kebaikanmu, Kaulah yang terima. pada saat ini Bapa ya Engkaulah yang telah memberikan memberikan pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi namamu. melalui Kami sungguh-sungguh bersyukur pada petang hari ini ya Bapak, karena kami punya waktu dan kesempatan dan percaya yang sesungguhnya Engkau sediakan buat kami kami untuk kami bersekutu bersama secara maya. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya kekuatan yang Kau berikan buat kami. Waktu yang cukup dan kami mau mempergunakan supaya datang kepadamu, memuji menyembahmu Tuhan. yes, Hanya Engkau Tuhan yang akan ya, menjawab setiap hati pribadi kami. Sehingga ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, namamu diagungkan, namamu ditinggikan ya Tuhan. Ya Bapa. Kami dapat merasakan hadirat-Mu dinyatakan dalam amen, setiap hati pribadi kami. yes, Kami percaya Tuhan bahwa persekutuan kami petang hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus sahaja. Iya. Sebab itu Tuhan, berkatalah di antara ya. Lalu persekutuan ini Tuhan, kami terus dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa line internet yang kami gunakan. Kiranya line internet itu Tuhan Engkau pakai sehingga berbukti dengan baik sesungguhnya Tuhan. haleluya, Selesai persekutuan kami pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai
persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat yang hidup. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Oke, saya serahkan kepada Pastor Libau. Shalom. Kata-kata. Silakan Pastor Libau. Oke, terima kasih. Saya memimpin doa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan dalam wadah ini. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucap syukur karena kita ada di dalam pandangan Tuhan sebagai wakil dalam MJJ, mengucapkan juga selamat datang kepada Pendeta Arnangkok yang sudi untuk berfungsikan kepada kita malam ini untuk renungan firman Tuhan di dalam ibadah persekutuan MJJ di Selamat malam juga dan salam bertemu, salam bersua, salam beribadah bersama kepada rekan-rekan seperjuangan. Satu Reverend Gideon, ini orang saya ini satu bangsa satu bahasa ini. Dan senang banget. Jadi Ibu Jeng, ya yang saya tidak sempat sebut yang akan masuk juga nanti. Ya, selamat malam, Tuhan akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam wadah Zoom ini kita biarpun jarak berjauhan tapi didekatkan kita di dalam wadah ini. Jadi membatasinya, maka itu kita akan datang di dalam hadapan Tuhan dalam wadah ini dalam satu fokus untuk menyembah, memuji Tuhan dan akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Ya, puji Tuhan. Sama-sama dengan rekan dari jauh dari Indon, ya Pendeta sendiri, dan bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di kawasan kita sini maupun di luar daerah kita, kalau kedatangan kamu karena kalau kita dapat kita laksanakan malam ini itu karena kita punya kejayaan bersama dapat menjadikan pertemuan dapat kita laksanakan. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita. Ya, kita tidak dibatasi oleh keadaan yang mengekang kita. Pertemuannya isu ini, tapi kita boleh berjumpa di dalam alam maya, dalam kehebatan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini juga kita sedang mempergunakan kebijaksanaan kita. Dan satu perkara yang terpenting lagi adalah tentunya kita ini adalah dari berbagai-bagai dominasi dan disatukan Tuhan dalam wadah ini karena Tuhan mau melihat tubuh Kristus itu akan menjadi sempurna, nyata, dan tidak ada gereja yang macam berpikiran untuk menstatuskan diri sendiri, tetapi kita bersama-sama untuk berpikir secara positif dan memahami, menerima, dan saling terbuka, saling memberkati satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus itu sempurna dan bangsa-bangsa di bumi ini dapat dimenangkan apabila tubuh Kristus itu menjadi satu. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan ini. Supaya memperpanjangkan lagi untuk ibadah kita seterusnya, saya persilakan yang
Pastor Christopher bawa pujian. Sudah. Oke, saya tidak dengar tadi. Oke, puji Tuhan. Mari kita dalam keadaan menyembah. Saya percaya bahwa semua kita di sini adalah pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan Yesus. Mari kita dalam sikap menyembah, kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau ya Bapa. Kami mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kami. Amin. Kuciptakan Yesus, kupujikan Yesus, ku sembah Kau Yesus. Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan beri Ciptakan Yesus, pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus. Rajaku yang segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan
akan diciptakan, akan kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, kami mencinta Engkau, kami yang disembah Yesus. Betapa Kau mengasihi kami Tuhan, kami mengasihi kasih-Mu. Kau mencintai Engkau kembali, Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan, betapa dahsyat Engkau bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau tetap Allah. Engkau tetap Allah kami. Betapa dahsyat Engkau bagi kami Yesus. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tak dapat kami selami pikiran-Mu, yang tak dapat kami ukur kesetiaan-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih karena Engkau mendengar kami. Terima kasih karena Engkau yang sentiasa memberikan hidup bagi kami. Ya. Kalau dunia mungkin selalu menjadi tergoncang, Engkau tidak tergoyahkan Tuhan. Dan apabila kami di dalam Engkau, kami tetap teguh dan kuat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara seterusnya ke dalam tangan-Mu. Engkau melayani kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati masa ini. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya serahkan kepada selanjutnya. Silakan Pak Pendeta. Oke, selamat malam saudara-saudara hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kasihnya bagi saudara-saudara di MGG di Pitas. Ya. Senang sekali boleh berjumpa meskipun kita di dalam dunia maya. Ya. Ada orang berkata dunia maya tidak nyata. Boleh juga benar ya. Tapi pada masa ini justru ini menjadi kenyataan. Ya. Tak terelak lagi kita supaya tak terkena dengan penyakit, kita harus berada di rumah masing-masing, apakah sembahyang, berbelanja, apa saja semua sekarang di rumah, dilakukan hanya dengan dunia maya. Jadi tidak seutuhnya bahwa dunia maya itu tidak ada. Dunia maya itu tidak nampak, tetapi dia boleh jadi kita gunakan. Saudara dikasih Tuhan, dalam masa ini kita tak pegang lagi itu uang dalam bentuk duit ya. Sekarang semua uang sudah tersedia di online dengan berbagai macam nama dia sudah ya. Dulu kita kata kita pegang ringgit ya. Kami di sini pegang rupiah ya. Tapi sekarang tak pegang lagi. Semua sudah ada di handphone ya. Kita tak pegang lagi itu. Boleh dia datang seketika, sekejap, boleh juga dia pergi sekejap. Jadi tidak seutuhnya lagi kita kata tak ada dunia maya, ada dunia maya. Ya. Nah, kita sedang masuki era itu, maka sesiapapun kita, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, apakah cikgu, kita harus persiapkan umat, persiapkan siswa kita, bahwa kita sedang ada dalam era zaman yang berubah. Kalau kita tak ikut berubah, maka kita tertinggal di zaman ini. Perkara yang sangat penting bagi kita, termasuk di dalam doa-doa kita pun, kita harus setting ulang, tak boleh lagi berjumpa, tapi bukan bermakna kita tidak berdoa. Kita tetap dapat melakukan doa. Dan justru dalam ketidakberjumpaan kita, doa-doa kita dibawa oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Allah. Karena kita tak mengekalkan lagi perjumpaan secara daging. Nah, saudara dikasih Tuhan, malam ini saya nak sharing firman Tuhan. Saya share dulu renungan kita malam ini. Ya, saya ingin berbagi malam ini. Sekejap ya.
Ya, dalam malam ini saya ingin berbagi tajuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Ya. Kita baca firman Tuhan dan saya mohon Cigu Hansen untuk membacakannya untuk kita. Unmute. Mikrofon belum on. Oke. Sorry. Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga 26. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat yang terakhir 26, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Ya, saya mohon kesediaan Reverend Maradin untuk membacakan Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Ya. Ya, saudara dikasih Tuhan, jelas kepada kita bahwa Alkitab menegaskan bahwa ada perbezaan antara roh dan daging. Dan itu begitu terang kalau kita membaca banyak ayat yang menjelaskan perkara ini. Saudara, roh tak dapat sama dengan daging. Roh itu adalah ruah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris digunakan spirit, ya. Dan apa yang dijelaskan Alkitab, roh itu tidak terlihat oleh mata. Dia tidak nampak. Ya. Kalau kita menggunakan dunia maya dengan virtual ini, kita masih nampak gambar. Ya. Masih ada vision. Tetapi di dalam roh tidak nampak sama sekali. Meskipun dia pribadi, tetapi dia tidak nampak oleh mata kita yang kita gunakan ini, yang diberikan Tuhan. Itulah roh. Ya. Roh Allah dan roh manusia juga dia tidak terlihat. Ya. Tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa di dalam kehidupan orang percaya, roh itu dapat bersatu dengan roh Allah. Roh manusia dapat bersatu dengan roh Allah. Dan roh manusia yang mengalami pembenaran oleh Kristus, dia pasti mengenal roh Allah. Karena Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Kita mengenal karena roh Kristus yang mengatakannya, roh kudus yang mengatakannya kepada kita. Dan kita lihat juga roh itu adalah penurut. Alkitab katakan, dia adalah penurut. Ya. Kita dapat membaca di Injil Matius tadi, ya, dan juga Markus, dikatakan roh itu penurut. Dia penurut kepada siapa? Dia penurut kepada roh Allah. Dia tidak pernah menentang. Pasti dia mengikuti apa yang dikatakan oleh roh Allah. Lalu roh itu juga paham kebenaran. Ya. Kalau
kita memiliki roh yang dipimpin oleh Roh Allah, pastinya kita tidak akan salah di dalam perkara-perkara yang kecil ataupun yang besar, karena kita paham kebenaran firman Allah. Ya. Kalau kita sempat atau ada juga dalam perjalanan hidup kita mengalami lupa, lalai, ya, itu dalam proses kita selalu diingatkan oleh Roh Allah. Itu sebabnya dikatakan roh itu adalah penurun. Nah, sedangkan daging ini terpisah masing-masing. Sebagaimana saya ada di sini, saudara-saudara di Pitas, dan di Pitas pun kita ada di rumah masing-masing, kita terpisah. Kita tak dapat bersatu. Daging itu individu masing-masing berdiri sendiri, ya, dan dia terpisah. Dan Alkitab menjelaskan daging itu menjadi debu tanah. Ya. Begitu banyak kita syok dalam 1 tahun lebih ini mendengarkan keluarga-keluarga kita yang meninggal, saudara kita yang terpapar, ya. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang mengejutkan harusnya bagi orang percaya, karena Alkitab mengatakan semua manusia akan mati, menjadi debu. Ya. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita harus mempersiapkan diri dalam perjumpaan kita dengan Kristus. Ya. Daging itu tidak dapat bersatu dengan Allah. Dia akan mati jadi debu. Ya. Daging tidak dapat berhubungan dengan roh yang sudah mati. Alkitab menjelaskan tentang Lazarus. Ya. Dia sudah mati, dia terpisah. Ya. Tidak ada hubungan. Kalau ada yang mengaku dapat berhubungan dengan roh orang mati, berarti dia adalah roh, bukan daging. Ya. Kalau dia daging, sudah pasti tidak dapat berhubungan dengan roh. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengajarkan, Matius pasal 6, ada doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan, oleh ucapan perkataannya sendiri. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, mengapa ada banyak orang Kristen yang tidak lagi mengucapkan doa Bapa kami? Ya. Padahal isi doa Bapa kami itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Sangat menyedihkan kalau orang Kristen tidak lagi berpusatkan kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada yang mengatakan, ya itu sudah hafalan, ya. Bahkan ada yang katakan itu menjadi apa, semacam apa istilah kita ini, saya mau pakai itu semacam sampai lupa saya tadi ini. Apa yang biasa dipakai untuk bomo itu? Mantra. Saya lupa nama dia. Seperti mantra. Itu sudah, betul. Mantra, ya. Mantra. Kita katakan doa Bapa kami mantra. Itu cara berpikir orang Kristen yang tidak berpusat kepada Kristus. Kalau dia berpusat kepada Kristus, mari kita baca dengan jelas di dalam Matius pasal 6 itu, Yesus sendiri mengatakan, jika kamu berdoa, karena itu berdoalah demikian. Ya. Bapa kami yang di surga dan seterusnya. Saudara, mari lihat saudara, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus kembali kepada apa kata Alkitab. Apakah kita nak penggal ini, bahwa ini tak perlu? Ya. Saya sebenarnya sangat berat hati saudara nak menyampaikan ini, tapi saya harus sampaikan juga, ya, sebagai hamba Tuhan. Saya cinta kitab suci. Cinta Alkitab. Banyak hamba Tuhan sudah tidak lagi senang dengan Alkitab. Dia hanya pandai dengan ajaran-ajaran tertentu saja. Ya. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Ya. Mari kita kembali kepada kitab suci, saudara. Jangan hanya kita memilih ayat mengajar umat. Bila kita senang berkat-berkat, berkat saja. Ya. Tapi apa yang dikatakan Yesus tentang doa Bapa kami yang diajarkan langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita memahami konteks itu, dia mengajarkan kepada murid-murid,
doa Bapa kami itu seperti doa pribadi. Isi doa dimulai dengan hubungan pribadi yang benar dengan Allah. Jadi bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dia boleh saja menggunakan itu, tapi itu sebagai mantra. Ya. Tapi kalau hubungannya benar dengan Allah, sepatutnya bukan demikian. Isi doanya adalah ungkapan hubungan pribadi, hubungannya yang sangat intim dengan Tuhan. Ya. Itulah doa Bapa kami, diajarkan oleh Yesus. Dan kalau di dalam pasal 6 itu dikatakan dari mulai ayatnya yang ke-5 itu dijelaskan. Ya. Lalu ayat 6 dikatakan dalam Matius pasal 6 itu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dalam konteks ini, saudara, ini doa Bapa kami itu adalah doa pribadi yang sudah harus kita terus ucapkan ketika kita ada di dalam bilik kita sembahyang, ya. Di dalam kamar kita masing-masing. Selepas kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam bilik kita, barulah kemudian hubungan itu, relasi itu kita bawa di dalam kehidupan umat, di dalam jemaat, yang kemudian masuklah doa itu dalam sebuah liturgi gereja. Isi doa harus selaras dengan relasi kepada Bapa di surga. Dia tidak boleh bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, pasti akan terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian. Karena di dalam doa Bapa kami, bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Jadi isi doa kita itu harus selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itu malam ini saya hendak sharing ada 3 sikap yang benar dalam menyembah Tuhan. Ya. Kita perlu merenungkan sikap yang benar dalam menyembah Tuhan. Yang pertama, tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes, ya, dikatakan Yohanes pasal yang ke-6, ya, maaf, Yohanes pasal yang ke-4 ayat 21 sampai 26, ya. Di situ dengan jelas Yesus mengajarkan sikap yang pertama bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus percaya. Yesus katakan, percayalah kepadaku. Ini luar biasa, saudara. Kalimat itu di dalam perikop yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka percaya. Dan juga kepada wanita itu, supaya engkau percaya. Kalau kita mendasarkan permohonan kita kepada Bapa di sorga, apa awalnya atau apa dasarnya, saudara? Apakah keinginan kita sendiri atau rencana kita di dalam doa-doa kita? Karena kita punya program di dalam gereja, karena kita punya program di dalam perancangan kita dalam 1 tahun di MGGDP, ya. Apa, saudara? Tuhan Yesus mau mengajak kepada kita supaya kita percaya kepada Dia. Karena memang, saudara, ini perkara yang bukan mudah untuk percaya, ya. Hanya untuk percaya saja bukan mudah, ya. Kita mengalami proses itu sepanjang kehidupan kita, supaya kita dapat bertahan dalam iman percaya kita. Jadi percaya dikatakan. Percayalah kepadaku. Wanita yang dilayani oleh Tuhan Yesus ini, dia mau berargumentasi dengan Tuhan Yesus, ya. Dengan memberikan jawaban-jawaban kepada Tuhan Yesus. Tetapi
Inti dari semua yang dikatakan Tuhan Yesus, percayalah kepadaku, hai perempuan. Bukan hanya kepada perempuan itu, tetapi kepada sesiapa saja kita yang menyebut diri bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita tak boleh ragukan kata-kata dari Tuhan Yesus, termasuk doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan ragukan itu, saudara. Itu adalah perkataan Yesus. Kalau kita meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita kata kita adalah percaya kepada Dia? Ya. Mari kita kembali, saudara, kepada ajaran Kristus ini. Ya. Yesus katakan, percayalah kepada bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan tidak ada itu Holy Land, saudara. Ya. Kalau agama di dunia ini mengajarkan ada Holy Land, Yesus katakan bukan Holy Land, saudara. Sebab semua land di dunia ini sudah tempat pertumpahan darah. Ya. Tidak ada lagi Holy Land di dunia. Ya. Holy Land itu hanya ada nanti Yerusalem baru. Amin, saudara. Iya. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Mari kita percaya, saudara. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus kenal Dia sungguh-sungguh. Siapa yang kita percaya itu? Ya. Kita harus mengenalnya secara utuh. Ya. Tidak dapat sepenggal-sepenggal karena kita punya ayat emas, kita hanya punya ayat favorit, kita punya ayat kesukaan. Ya. Tidak boleh. Ya. Mengenal pribadi Kristus itu harus seutuhnya, seluruhnya. Termasuk di dalam hal-hal yang menyenangkan, juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita diberkati, kita senang. Ya. Ketika ada berkat, boleh mendirikan rumah, ya, seperti kesaksian pastor tadi, kita senang. Tapi ketika Tuhan mendidik kita dengan cara menegur, menghukum bahkan, ya, apakah kita masih percaya bahwa itu adalah cara Tuhan? Bahwa kita ini adalah hambanya, kita adalah muridnya. Maka dalam proses itu kita harus kenal Dia sungguh-sungguh, saudara. Dan ketika kita percaya, itu bermakna kita berserah kepada kehendak Allah. Kita tetap harus fokus kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu jadilah. Kita boleh meminta apa saja, Tuhan tidak pernah melarang kita. Ada yang pakai Matius 7 ayat 7 katakan mintalah dan Tuhan akan memberi. Yes, kita akui dan itu benar. Tapi sebanyak apapun permintaan kita, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah. Mari kita lihat kebenaran ini, saudara. Kita harus percayakan, tertakluk sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itu dari Matius 4 ayat 21-26 tadi. Lalu yang kedua, menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran di ayat yang ke-24. Saudara, Yesus sudah tahu bagi setiap pengikutnya. Dan itu sudah dibuktikan di dalam segala zaman, saudara. Dalam kehidupan gereja. Terjadi bahwa orang Kristen sekalipun dia terhenti pada penyembahan yang bersifat duniawi. Yesus sudah tahu dari sejak semula. Ya, itu sebabnya Yesus katakan, kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab apa, saudara? Yang dapat berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan kita, itu adalah roh kita. Bukan daging kita, bukan akal budi kita. Paulus mengatakan kalau aku berdoa meminta apa kepada Tuhan dengan akal budi, ya, tetapi hati nurani dan juga rohnya berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita akal budi untuk dapat berkata-kata dengan baik, berucap dengan baik, ya, dengan benar, ya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, menyembah dalam roh itu bermakna bagi kita adalah respon tanggapan kita sebagai orang percaya. Kita menyembah di dalam roh. Ya.
bersujud di hadapan Tuhan. Ya. Menyembah bukan hanya sekedar gerak atau activity saja, tetapi juga hati dan pikiran jiwa kita tertakluk kepada Tuhan. Dan kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, memang benar saudara. Ya. Ketika kita berdoa, bukan akal kita yang kita gunakan, harus roh kita. Kalau kita berdoa dalam roh, bukan karena bahasanya atau ucapannya macam-macam ya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pun Tuhan dengar. Dalam roh itulah doa itu tersampaikan kepada Bapa. Karena kalau kita berpikir saudara, ada 7 miliar kalau bahasa Indonesia ini manusia di dunia ya jumlahnya. Kalau dia semua berdoa saudara, bagaimana nak mendengar itu saudara? Tapi Tuhan itu adalah roh, maka dia dapat mendengar ketika roh kita berdoa kepada dia. Nah, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu menunjuk kepada perkataan yang keluar dari hati kita harus perkataan yang tulus. Bukan nothing tulus ya. Kita harus menyatakan dengan tulus ya. Seapa ada kita ya. Saudara, kalau kita sekarang dalam keadaan 1 tahun lebih ini kita tidak boleh beraktivitas seperti biasa lagi ya. Semua dapat sekat, pergi mana-mana disekat ya. Mau pelayanan pun, beritakan Injil pun disekat ya. Memang dari kerajaan itu ada maksud supaya sebaran virus tidak makin menyebar, makin luas begitu. Tetapi bagi kita saudara, kalau kita menerima ini adalah di dalam kehendak Tuhan, ya. Mari kita terima Tuhan. Kami sedang ada dalam keadaan ini, kami perlukan Engkau sangat Tuhan. Ya. Maka kalau kita berdoa, katakan saja kepada Tuhan, Tuhan kami sudah tidak mampu, kami tidak kuat lagi Tuhan. Kami perlukan Engkau untuk melayani umat, ya, untuk melayani anak didik kita, ya. Siswa-siswa kita yang kita layani, kami perlukan Engkau Tuhan. Maka kita keluarkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita. Karena Tuhan pasti mendengar bila kita terus-menerus meminta Tuhan dengar. Dan kita percaya semua virus ini akan Tuhan halau ya, dari dunia ini. Dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara. Sikap yang ketiga, kita lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami tadi di dalam Matius pasal yang ke-6. Yaitu membina relasi hubungan pribadi seutuhnya. Yesus mengajarkan doa kita ini bukan sebuah formality, ya, kebiasaan atau sesuatu yang sudah teratur sedemikian. Yes, itu juga boleh, baik. Ya. Tetapi nilainya bukan hanya sampai di situ. Tuhan mau supaya kita terus membina relasi, membina hubungan itu, saudara. Ya. Kalau kita membina hubungan di dalam keluarga, suami istri, maka kita bukan lagi bila sudah menikah, punya anak, ya, masih lagi cara berpikir macam dulu masih berpacaran, ya. Cara berpikir ya, kalau kemesraan hubungan suami istri selalunya harusnya kita makin mesra ya. Tapi maksud saya tadi adalah cara berpikir kita, ya. Cara berpikir masih dalam masa bujang dulu, ya. Seorang ayah mau pergi mana saja tak bagi tahu kepada istri misalnya, ya. Atau seorang istri juga sama ada begitu juga, ya, sesuka hati. Tidak boleh lagi. Ketika kita sudah membina relasi hubungan kita dalam suami istri, maka sudah harus saling terbuka, transparan, saling kenal, ya. Dan itu harus terus bertambah, ya. Makin hari kita makin mengalami hubungan yang sangat dalam, ya. Membina relasi hubungan itu harus utuh, ya. Tak boleh hanya sebelah saja, ya. Kita harus memulainya terus di dalam hubungan yang sangat intim dengan Bapa di sorga. Nah, salah satu
cara membina hubungan yang diajarkan oleh Alkitab, Yesus langsung mengajarkannya kepada saudara dan saya. Dia mengatakan, kalau engkau berdoa, sebutkanlah Bapa kami yang di surga. Mari kita hitung saudara dan kita baca di Alkitab. Ketika Yesus berdoa, dia selalu mengatakan, Bapa di surga. Bapa di surga. Itu hubungan anak dengan Bapa. Bapa dengan anak. Dan kalau kita merasakan diri kita ini adalah anak, maka tidak seharusnya kita berdoa hanya karena diatur oleh waktu atau sudah ada tata acara, ya. Bukan hanya sekedar itu. Ya, harus lebih mesra seorang anak dengan ayahnya. Nah, doa yang diajarkan Tuhan Yesus dimulai dari bilik pribadi. Berdoalah di tempat yang di bilik di kamarmu yang tersembunyi. Doa, komunikasi pribadi dengan Tuhan. Saya melihat saudara ini menjadi sangat penting bagi kita. Setiap kita berdoa, mari kita ucapkan seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena ini adalah perkataan Yesus. Ini bukan mantra. Ini bukan ajimat, bukan. Ini adalah relationship dengan Bapa kita. Personal relationship. Ya, doa yang sangat pribadi. Maka ketika kita berdoa, doa ini bukan hafalan. Tetapi karena saya merasa adalah anak, Bapakku ada, dia memeliharaku, maka aku mengungkapkan ucapan doa ini. Dan doa itu ada terbagi dalam 3 bagian.